Selamat berjumpa kembali para pengunjung sekalian. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah program HMI untuk mixer industri. Untuk itu saya telah mempersiapkan sebuah program guna membuat sebuah HMI mixer sederhana di sebuah industri. Untuk itu saya perlihatkan, inilah programnya dengan menggunakan CX Programmer dari PLC Omron. Di mana pada program ini saya memperlihatkan ada dua buah input, yaitu tombol stop dan tombol start. Tombol stop dengan alamat atau dengan address 0.00 dan tombol start dengan address 0.01. Kemudian pada bagian output saya lengkapi dengan sebuah alat untuk menuangkan material A. Di sini dengan alamat key 10000, di mana alat untuk menuangkan material A ini dibutuhkan waktu 15 detik atau setara dengan 50% material yang diperlukan. Dan di sinilah waktunya sudah saya tetapkan pada timer bawahnya 15 detik. Kemudian pada bagian berikut terdapat sebuah alat untuk menuangkan material B dengan alamat atau address 100.01, di mana setara dengan 9 detik katupnya akan terbuka guna menuangkan material B itu ke dalam mixer. Dan di bawahnya ada sebuah timer untuk mengatur waktu yang dibutuhkan oleh alat yang akan menuangkan material B ke mixer. Dan kemudian pada bagian berikut terdapat sebuah alat untuk menuangkan material C ke dalam mixer dengan alamat key 100.02 dengan waktu yang saya tetapkan sebesar 6 detik, setara dengan 20% bahan material C yang dibutuhkan. Dan waktu 6 detik ini adalah lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka katup guna menuangkan material C ke dalam mixer. Kemudian setelah semua material masuk pada mixer, ini alamat mixernya 100.00, maka material diaduk selama 60 detik. Di sini saya buat waktunya 60 detik. Kemudian setelah ketiga material tadi A, B, dan C diaduk selama 60 detik di mixer, maka mixer akan berhenti bekerja karena waktunya sudah ditetapkan di sini.
hanya 60 detik saja. Dan material dikeluarkan melalui katup itu dengan alamat key 100.04. Inilah alamat daripada katup yang mengeluarkan bahan yang ada dalam mixer ke bejana tampung yang telah disiapkan, di mana waktu yang dibutuhkan adalah 15 detik. Dan sampai di sini maka disebutlah telah berlalu satu proses selama satu periode pencampuran. Jadi sampai di sini dikatakan sudah berlangsung satu siklus daripada proses pencampuran. Mulai dari menuangkan bahan dari bejana A, bejana B, dan bejana C sampai masuk mixer dan dikocok dan dituangkan melalui katup yang ada di bawah mixer selama waktunya 15 detik. Ini disebut dengan satu siklus atau disebut dengan satu periode pencampuran. Setelah sampai di sini, maka proses pencampuran mulai lagi dari awal. Mulai dari material A, material B, material C, kemudian masuk ke mixer, kemudian buka katup lagi, masuk ke penampungan lagi. Nah, terjadilah seperti itu sebanyak 5 siklus. Setelah 5 siklus, maka setelah 5 siklus, maka program ini akan berhenti bekerja selama 90 detik. Nah, di sini saya beri waktunya di sini 90 detik. Nah, sini 90 detik akan berhenti selama 90 detik setelah melalui 5 siklus tadi. Jadi yang menghitung 5 siklus tadi adalah counter ini. Satu periode dihitung oleh counter melalui timer 004. Timer 004 yaitu timer yang digunakan untuk menghitung waktu membukanya katup keluar dari mixer ke bejana tampung. Jadi setelah siklus ini berjalan selama 5 kali yang terhitung oleh counter, maka diberilah waktu istirahat untuk program ini selama 90 detik. Jadi di sini counter memberikan perintah. Counter memberikan perintah kepada inner magnetic untuk memberhentikan proses selama 90 detik. Dan waktu 90 detik itu ditetapkan dengan timer 0006. Jadi dia ini timer 0006. Kemudian setelah istirahat selama 90 detik, maka proses produksi akan kembali lagi ke siklus pertama atau periode pertama
mulai dari bejana A, bejana B, bejana C, masuk ke mixer, keluar lagi dari katup, terus bisa periode, mulai lagi yang kedua, ketiga, 4, 5. Kemudian istirahat lagi selama 90 detik. Setelah istirahat 90 detik, sesuai waktu tetap gini, maka mulai lagi mixer ini bekerja. Demikianlah seterusnya, mixer ini akan bekerja sesuai program yang telah direncanakan ini. Untuk AMI, kita bisa melihat siklusnya dengan peralatan yang diperlukan lebih sederhana sekali. Coba dilihat di sini. Inilah dengan menggunakan HMI, Human Machine Interface. Di mana tadi bejana A ini dengan katupnya membutuhkan waktu 15 detik. Posisi terbuka untuk menuangkan material A ke mixer. Kemudian bejana B butuhkan waktu 9 detik untuk posisi terbuka agar dapat menuangkan material B ke dalam mixer. Dan juga bejana C dengan waktu 6 detik dibutuhkan untuk posisi katupnya terbuka agar dapat menuangkan material C ke dalam mixer selama 6 detik. Kemudian setelah masuk semua material tadi ke dalam mixer, maka ketiga bahan tadi dicampur dengan waktu yang dibutuhkan 60 detik. Setelah menempuh waktu 60 detik, maka mixer berhenti bekerja dan katup D akan terbuka selama 15 detik untuk menuangkannya ke dalam bejana ini yang dipersiapkan nanti untuk menampung bahan yang telah dicampur tadi. Sampai di sini disebutlah tadi 1 periode. Kemudian kembali lagi A, B, C masuk ke mixer, keluar dari katup lagi. Kemudian lagi kembali selama 5 kali. Sebanyak 5 kali yang dihitung oleh counter tadi. Maka program akan bekerja, maka program akan berhenti dengan waktu yang ditetapkan tadi selama 90 detik. Kemudian, para pengunjung sekalian, ketika mixer mulai bekerja, pada saat itu pula motor untuk mengoperasi conveyor ini mulai bekerja dengan cara kerja dikontrol oleh star delta otomatis. Jadi dikontrol dengan star delta otomatis. Jadi ini kumparan utama, indikator kumparan utama, indikator bintang, indikator delta. Jadi pertama sekali bekerja nanti yang hidup adalah kotator M dengan kotator Y. Kemudian ketika telah berubah ke delta, maka yang bekerja adalah M dan D. Demikianlah cara kerja yang sederhana daripada conveyor ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan, inputnya tidak ada 2, tombol on dan tombol off, tombol start dan tombol stop. Kemudian ini adalah bagian-bagian dari outputnya tadi. Bejana A, bejana B, bejana C, mixer, kemudian katup keluar, kemudian bagian conveyor terdiri daripada sebuah motor 3 pas. Pengunjung sekalian, untuk dapat menjalankan daripada program HMI ini, kita harus masukkan address-address yang ada pada program pada
program AMI yang telah dipersiapkan ini. Di mana untuk tombol start, ini kita masukkan alamatnya adalah 0.01 sesuai dengan program yang ada ini. Jadi start adalah 0.01. Kemudian off atau stop 0.00. Kita lihat di sini, stop 0.00. Kemudian untuk bejana A, untuk material A, ini kita beri alamat adalah 100.00. Sama dengan ini, 100.00. Kemudian untuk bejana B, material B, ini alamatnya adalah 100.01 sesuai yang ada di program ini. Alamatnya adalah 100.01. Kemudian bejana C untuk material C, alamatnya adalah 100.02. Lihat di sini, 100.02 yang dimasukkan untuk bejana C. Kemudian mixer, alamatnya adalah 100.03. Kita lihat di sini, mixer. Ini mixer 100.03. Kemudian kita lihat lagi katup. Itu alamatnya adalah 100.04. Kita lihat di program 100.04. Ini 100.04. Inilah katup keluar dari mixer, dituangkan ke bejana penampung daripada bahan yang telah diaduk pada mixer. Kemudian ketika mixer mulai bekerja, di sini waktunya ditentukan oleh timer, ya, ditentukan oleh timer. Timer di sini, timer 0003. Jadi waktu ini menentukan waktu yang dibutuhkan untuk perpindahan daripada starting bintang ke starting delta. Jadi waktu dibutuhkan selama, di sini saya tetapkan waktunya adalah 60 detik ya, untuk mixer. Kemudian untuk motor, karena motor bekerja bersamaan dengan bekerjanya mixer, di sini waktu bintangnya dibutuhkan adalah 5 detik. Jadi 5 detik. Kemudian setelah 5 detik bekerjalah nanti coil delta. Dan bila terjadi proses produksi selama 1 siklus, maka dihitung oleh counter ini 1. Itu dihitungnya sampai timer 4. Sampai timer 4, sampai bekerjanya mixer, itu dihitung 1 periode. Kemudian mulai lagi dari bejana A, B, C, D, mixer lagi, katup keluar lagi, sampai ke timer 4, dihitung lagi 2. Terus 3, 4, 5. Dah terhitung 5, maka program diperintahkan untuk berhenti bekerja dengan waktu 90 detik.
Habis 90 detik, maka program akan mulai lagi bekerja dari awal. Nah, demikianlah program ini dibuat, di mana semua komponen-komponen ini bekerja berdasarkan alamat-alamat yang ada pada program yang dibuat pada CI Programmer tadi. Nah, ini pada program ini. Ini bisa kita lihat juga di sini. Ini adalah 100.05. Ini pada saat motor mulai bekerja. Ya, 100.05. Kita lihat di sini. Pada saat motor kompoer mulai bekerja. 100.06 ketika motor itu hidup dengan koil utama dan koil bintang. Nah, di sini kita lihat. Ini koil utama, koil bintang. Kemudian dari utama ke delta, ini menggunakan alamat 100.07, yaitu alamat yang dipakai oleh koil delta daripada motor. Jadi pengunjung sekalian, semua komponen ini bekerja berdasarkan alamat-alamat yang ada pada program, yang ada pada CI Programmer ini. Untuk itu, mari kita coba mengoperasikannya. Untuk operasikan program ini, kita pertama klik ini, tombol online simulator. Nah, sekarang lagi loading. Kita nunggu. Nah, file to start ladder engine. Di sini ada pemberitahuan gagal. Kita cek dulu di sini jenis PLC yang kita pakai. Kita klik sini. Kita pakai CP1L. Kita ulang kembali. CP1L. Kita klik OK. Mudah. Ulang kembali. Klik tombol online simulator. Nampaknya program sudah mulai bekerja. Sekarang program lagi loading. Kita tunggu berapa saat lagi. Ya, sekarang program sudah mulai bekerja. Kemudian kita lihat program AMI-nya. Program AMI-nya kita lihat sudah connect atau belum deh antara AMI ini dengan program yang ada pada CI Programmer ini. Kita lihat, kita klik tool, kita klik test. Sudah connect, sudah ada connect di sini. Kalau sudah connect, kita tutup saja, close. Kita kembali ke program CI Programmer-nya. Kita klik ini, Start PLC PT Integrated Simulation. Klik sini, klik OK. Lagi loading. Kita tunggu berapa saat lagi. Pasal lagi program AMI-nya akan loading. Ya, sudah bekerja nampaknya. Ya, inilah para pengunjung sekalian. Program AMI-nya sudah bekerja. Sudah terjadi koneksi antara AMI dengan program CI Programmer yang ini. Jadi program AMI tadi akan bekerja sesuai perintah program yang ada ini. Untuk kembali kita ke program AMI-nya, kita klik tombol on atau tombol start. Oh, maaf, bukan itu, ini dia. Kita klik tombol start atau tombol on. Sekarang kita lihat bahwa bejana A lagi menuangkan material A ke dalam mixer dengan jumlah waktu yang dibutuhkan 15 detik atau setara dengan 50% bahan yang dibutuhkan. Kemudian
Dilanjutkan oleh bejana B menuangkan bahan material B dengan waktu dibutuhkan 9 detik setara dengan 30% bahan yang dibutuhkan. Kemudian dilanjutkan oleh bejana C dengan waktu 6 detik setara dengan 20% bahan yang dibutuhkan. Sekarang sudah ketiga bahan masuk, maka mixer bekerja selama 60 detik. Waktu yang ditetapkan adalah 60 detik. Ini compare sudah bekerja, karena ketika mixer mulai bekerja, motor sudah mulai bekerja tadi. Dengan start bintang, itu main coil dengan Y coil, kemudian deltanya main coil dengan delta coil. Nah, sekarang converence sudah bekerja. Sekarang waktu pencampuran sampai berakhir, maka bejana sudah bergerak berada di bawah mixer. Kita tunggu saja. Setelah 60 detik nanti, maka mixer akan berhenti bekerja. Sudah, mixer sudah berhenti bekerja. Kemudian katup telah terbuka menuangkan bahan dari mixer ke dalam bejana tampung. Waktu dibutuhkan selama 15 detik. Ya, pengunjung sekalian, semua bahan di mixer telah dituangkan ke dalam bejana telah dibawa, dipindahkan. Sekarang mulai lagi proses produksinya pada periode kedua ini. Sudah berlangsung dari bejana A, kadang bejana B, kadang bejana C lagi, selama 6 detik. Masuk mixer. Ini adalah periode kedua. Siap-siap bejana tampungnya sini. Setelah habis waktu 60 detik, maka katup di bawah mixer akan terbuka untuk menuangkan bahan yang ada di dalam mixer ke dalam bejana tampung. Waktu dibutuhkan nanti adalah 15 detik. Sekarang proses kedua. Periode yang kedua. Sedang compare juga ada bekerja. Dilihat sini motornya sudah terhubung dari secara delta. Tadi ada pertama adalah bintang, M dengan Y bintang, M dengan D itu delta. Kita tunggu berapa saat lagi. Waktu pencampuran akan berakhir di mixer. Ya, sudah berakhir waktu pencampuran, maka katup terbuka. Ini dibutuhkan 15 detik untuk menuangkan semua campuran yang ada di mixer ke dalam bejana tampung. Waktu dibutuhkan adalah 15 detik. Sekarang kita sudah masuk periode kedua. Sekarang sudah masuk periode ketiga. Jadi kita sudah masuk periode ketiga, mulai dari bejana A. Waktu dibutuhkan 15 detik, setara 50% bahan yang dibutuhkan. Kemudian lanjut dengan bejana B, waktu 9 detik, setara 30% bahan yang dibutuhkan. Sekarang lanjut dengan bejana C, menuangkan bahan ke mixer, waktu 6 detik, setara dengan 20% bahan dibutuhkan. Sekarang mixer bekerja lagi dengan waktu 60 detik. Jadi sekarang ini sudah masuk pada periode ketiga. Kita tunggu berapa saat lagi pencampuran akan berakhir, yang mana waktu yang dibutuhkan adalah 60 detik. Dekat lagi akan berakhir waktu pencampuran yang ada pada mixer. Sedikit lagi waktu pencampuran akan berakhir. Kemudian katup D akan terbuka guna menuangkan bahan yang telah dicampur di mixer masuk ke bejana tampung. Ya, sekarang sudah terbuka, menuangkan bahan yang ada di mixer ke bejana tampung. Waktu dibutuhkan 15 detik saja. Di sini waktunya. Dah.
Kita masuk lagi sekarang periode keempat. Nah, masuk periode keempat, mulai dari bejana A. Waktu dibutuhkan 15 detik, setara 50% bahan yang dibutuhkan. Sekarang bejana B dengan waktu 9 detik, setara dengan 30% bahan yang dibutuhkan. Sekarang lanjut dengan bejana C dengan waktu 6 detik, setara dengan 20% bahan yang dibutuhkan. Setelah ketiga bejana selesai, maka mixer mulai mencampur ketiga bahan tadi, bahan A, B, dan C. Waktu yang dibutuhkan di mixer ini adalah 60 detik. Seperti saya sudah perhatikan. Mixer masih bekerja dengan waktu 60 detik. Habis 60 detik, maka katup akan terbuka selama 15 detik. Dengan tujuan agar bahan yang dicampur di mixer dapat dituangkan dalam bejana tampung ini. Dan ini kita lihat, conveyor sudah bekerja. Kita tahu tadi, begitu mixer bekerja, motor untuk menggerakkan conveyor langsung bekerja dengan starting bintang. 5 detik kemudian, berubah dia ke hubungan delta. Ini kita sudah masuk ke periode 4. Berarti ada satu periode lagi. Jadi program ini saya buat untuk jalan 5 periode, kemudian istirahat. Ini masuk periode kelima, mulai dari bejana A dengan waktu 15 detik, setara 50% bahan yang dibutuhkan. Kemudian bekerja bejana B, waktu dibutuhkan 9 detik, untuk menuangkan bahan material B setara 30% bahan dibutuhkan. Sekarang bekerja bejana C, waktu dibutuhkan 6 detik setara dengan 20% bahan yang dibutuhkan. Kemudian sudah tercampur semua, mixer bekerja selama 60 detik. Jadi 60 detik waktu yang digunakan untuk mencampur sesuai dengan yang kita buatkan di program cek programmer tadi. Ini adalah periode yang kelima. Setelah nanti bahan ini dituangkan ke bejana, maka program akan berhenti selama 90 detik. Karena sesuai program yang kita buat tadi, bila sudah mencapai 5 siklus atau 5 periode, maka program akan berhenti untuk istirahat selama 50 detik. Ya, masih saja sudah habis waktunya. Sekarang katup terbuka selama 15 detik guna menuangkan semua campurannya dan mixer ke dalam bejana tampung. Ini adalah periode yang kelima. Setelah periode kelima, sesuai program yang saya buat tadi, maka program akan berhenti istirahat selama 90 detik. Setelah 90 detik istirahat, maka program akan bekerja lagi dari awal. A, B, C, mixer, katup, tampung lagi. Mulai lagi yang kedua, ketiga, 4, dan 5, kemudian istirahat lagi. Itulah seterusnya. Jadi program ini akan bekerja tanpa hentinya, sesuai dengan program yang kita rencanakan tadi. Jadi kalau kita mau menghentikannya, cukup dengan mengklik tombol stop, maka semua program akan berhenti bekerja. Ya, kita masih nunggu. Waktu istirahatnya tadi 90 detik. Kita lihat apakah program kita bekerja sesuai rencana. Seharusnya setelah istirahat 90 detik, maka program akan mulai lagi bekerja. Tinggal beberapa saat lagi nih, para pengunjung sekalian. Beberapa saat lagi ini akan bekerja lagi. Jadi waktu yang saya buatkan tadi adalah 90 detik.
Dah habis 190 detik, maka program bekerja lagi mulai dari awal. Bejana A, bejana B, bejana C, masuk mixer, katup, penampung, mulai lagi seterusnya sampai 5 kali, serat lagi. Begitulah seterusnya. Akan bekerja sesuai dengan program yang kita rencanakan pada CX Programmer ini yang telah disediakan ini. Untuk menghentikan, cukup kita klik saja tombol stop atau off di sini. Maka program akan berhenti. Beginilah cara kerja daripada bejana yang ada pada mixer ini. Mulai dari bejana A, bejana B, bejana C, kemudian masuk ke mixer, kemudian ke katup, kemudian bejana tampung, kembali lagi ke bejana A, bejana B, C, mixer, buka katup, ditampung lagi sampai 5 kali, kemudian istirahat, selesai, kerja lagi seterusnya. Jadi yang perlu diperhatikan para pengunjung sekalian, bahwa semua komponen ini dapat beroperasi adalah dengan cara memasukkan address-address yang ada pada program. Address ini kita masukkan pada program HMI. Di sini tombol start berarti addressnya 0.01. Stop tadi 0.00. Bejana A tadi dengan katup A-nya itu 100.00. Bejana B dengan katup B-nya 100.01. Bejana C dengan katup C-nya 100.02 dan seterusnya. Jadi demikianlah para pengunjung sekalian, semoga apa yang saya sajikan ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.